Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari dengan NIM F1D119065. Saya dari program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi angkatan tahun 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proximat dengan mata kuliah Geokimia Analisis Mineral dan Batubara dengan dosen pengampu Bapak Wahidi Zahar STMT. Baiklah, pada video kali ini dengan materi analisis proximat, materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu meliputi 1. Apa itu analisis proximat? Nah, yang kedua saya akan menjelaskan jenis-jenis analisis yang terdapat di proximat, dan yang ketiga saya akan menjelaskan alat analisis yang digunakan, dan seterusnya kegunaan analisis proximat dalam pertambangan serta dengan cara melakukan analisisnya. Nah, baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas lebih ke mengenai analisis proximat pada kualitas batubara. Nah, kenapa ya analisis itu sangat penting dalam suatu industri batubara? Nah, sebab proses ini bertujuan untuk mencocokkan dokumen kontrak batubara yang berasal dari mitra, apakah telah sesuai ataukah tidak, dan juga sebagai input pada data untuk menghitung heat rate atau efisiensi dari sebuah pembangkit listrik. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa batubara adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari unsur-unsur yang membentuk reaksi pembakaran dengan oksigen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis proximat. Nah, di mana analisis proximat yang bertujuan untuk menentukan kadar moisture air atau air dalam batubara. Nah, kadar moisture ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture atau as, debu, volatilmeter atau zat terbang, dan fixed carbon atau karbon tetap. Nah, analisis proximat ini berguna untuk menentukan terang batubara, rasio pembakaran atau flue ratio, dan dapat digunakan untuk mengonversi basis analisis untuk parameter uji. Masing-masing parameter dalam proximat memiliki prosedur sendiri. Baiklah, untuk prinsip di dalam analisa proximat adalah secara gravimetri, yaitu pengukuran berdasarkan perbedaan berat setelah dilakukan pemanasan. Nah, pemanasan untuk analisis kadar air yang dilakukan pada derajat 105 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Sementara untuk pada zat terbang, temperatur 900 derajat sampai 150 derajat. Untuk proximat instrumen 900 derajat, untuk proximat Lomus selama 7 menit. Nah, temperatur pada kadar abu adalah 50% proximat instrumen dan 850 derajat Celcius untuk proximat manual. Selanjutnya adalah parameter untuk menjadikan uji proximat, yaitu 1. Moisture, di mana moisture ini air yang terdapat pada batubara, terdiri dari in-hand moisture dan free moisture. Nah, kandungan air pada batubara memberikan pengaruh negatif pada proses pemanfaatannya. Karena kadar air yang terlalu tinggi maka menimbulkan masalah dalam proses pembakaran. Parameter selanjutnya yaitu adalah zat terbang atau volatilmeter, di mana volatilmeter merupakan nilai yang menunjukkan presentasi jumlah zat-zat terbang yang terkandung dalam batubara seperti H2,
pembakaran fixed karbon. Sebaliknya, bila volatimeter rendah mempersulit proses pembakaran. Itulah parameter selanjutnya yaitu abu atau asna, di mana kandungan abu akan terbawa bersama gas pembakar melalui ruang bakar dan daerah konversi dalam bentuk abu terbang dan abu bakar. Nah, di mana semakin tinggi kandungannya abu tergantung komposisinya, maka akan semakin tinggi pengukur kausan dan koreksi peralatan yang dilaluinya. Maka dari itu, semakin tinggi kandungan abu di batu bara, maka semakin rendah nilai kalor batu bara tersebut. Jenisnya selanjutnya yaitu adalah karbon tetap. Nah, karbon tetap ini biasa disebut dengan fixed karbon, di mana karbon tetap ini merupakan karbon yang berfungsi sesudah pendeterminasian zat terbang. Dengan adanya pergerakan zat terbang dan air, maka karbon akan naik dan semakin tinggi kandungannya karbonnya dan semakin bagus kualitas pada batu baranya. Baiklah, selanjutnya itu adalah parameter dari nilai kalor. Nah, di mana nilai kalor ini merupakan nilai keras yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nah, nilai kalor ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai kalor bersih dan nilai kalor kotor. Di mana pengertiannya yaitu pertama, nilai kalor bersih merupakan nilai kalor pembakaran yang dimana semua air dihitung dalam keadaan wujud gas. Nah, sedangkan pada nilai kalor kotor merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam keadaan wujud air. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam analisis proximat. Nah, di sini alat yang digunakan adalah satu, oven, kedua yaitu cawan timbangan dengan tutup, yang ketiga yaitu neraca analitik, yang keempat adalah penjepit cawan, yang kelima adalah desikator, yang keenam adalah gas nitrogen, dan yang ketujuh batu bara dari produksi.